Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelompok kami. Nah, kali ini kami mau membahas materi tentang teknik penghilangan rekursif kiri oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Sabir STMkom. Nah, selamat menonton. Dadah. Nah, yang pertama yaitu sebagai pengantar dari teknik penghilangan rekursif kiri, yaitu aturan produksi rekursif. Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan sebagai hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Di dalam produksi rekursif terdapat rekursif kanan dan juga rekursif kiri. Produksi yang rekursif kanan biasa dilambangkan dalam bentuk A, simbol dari beta A, yang dimana A itu sebagai simbol di ruas kiri dan beta A itu merupakan hasil dari hasil produksi yang berada di ruas kanan. Contoh aturan produksi yang rekursif kanan bisa kita lihat di sini ada dua, yaitu S simbol dari DS dan B simbol dari ADB. Kemudian produksi yang rekursif kiri biasanya disimbolkan dalam bentuk A simbol dari A beta, di mana A yang berada di sebelah ruas kiri itu merupakan simbol variabel di ruas kiri, sedangkan A beta yang berada di ruas kanan itu merupakan hasil produksi yang memuat simbol dari A. Biasanya produksi yang rekursif kiri ini memiliki hasil produksi yang sama seperti seperti variabel di sebelah ruas kiri. Di sini ada contohnya. Pertama itu ada S simbol dari SD dan B simbol dari BAD. Nah, produksi yang rekursif kanan menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kanan. Sebaliknya, produksi yang rekursif ke kiri menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kiri. Nah, di sini itu kita bisa dilihat bahwa pohon penurunan ini dari tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi S simbol dari DS dan juga A sebagai simbol dari ADB. Nah, lalu bagaimana teknik penghilangan rekursif kiri ini? Di dalam penghilangan rekursif kiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak rekursif kiri. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu aturan produksi yang rekursif kiri, di mana aturan itu biasanya disimbolkan dalam bentuk umumnya itu A simbol dari A alfa 1, A alfa 2, A alfa 3 sampai A alfa N. Nah, A itu merupakan simbol variabel yang rekursif kiri, sedangkan alfa ini adalah simbol variabel yang lain. Jadi alfa ini bisa kita gantikan seperti BC, CD, DE dan seterusnya. Nah, jadi itu intinya yang menghasilkan di ruas kiri ini menghasilkan simbol variabel yang sama di ruas kanan di deretan paling kiri. Nah, jadi kita itu harus mengidentifikasi mana yang A1, mana yang A2, A3 sampai dengan AN. Jadi, jika ada aturan produksi yang seperti ini, maka yang pertama kali itu kita beri label A1, kemudian kita beri label A2, kemudian kita beri label A3. Jadi, ini hanya dilakukan untuk aturan produksi yang rekursif kiri. Sedangkan untuk aturan produksi yang tidak rekursif kiri ini, kita cukup memberi label beta 1, beta 2, beta 3 sampai dengan beta AM. Nah, di sini kan ada situ bentuknya A simbol dari beta 1, beta 2, beta 3 sampai dengan beta AM, merupakan aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Dan mengapa kita menggunakan beta 1 sama alfa 1? Ya, karena ini hanya sebagai simbol agar kita tidak bingung. Makanya kita gunakan alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3.
Nah, setelah kita pisahkan dan identifikasi mana aturan produksi yang rekursif kiri dan aturan produksi yang tidak rekursif kiri, kita bisa ditentukan alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n, dan beta 1, beta 2 sampai dengan beta m. Nah, dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama. Nah, selanjutnya dilakukan penggantian aturan produksi rekursif kiri menjadi berikut. Ini sudah diperoleh beta 1, beta 2, beta 3, sampai beta n, yang dimana beta 1, beta 2, beta 3 diturunkan oleh simbol variabel yang ada di ruas kiri. Kemudian di belakang beta yang sudah diberi label beta, tambahkan simbol variabel z. Kemudian z-nya diturunkan. Yang pertama diturunkan yaitu alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 tadi. Baru kemudian z berikutnya menurunkan alfa 1 diikuti dengan z, alfa 2 diikuti dengan z, sampai dengan alfa n diikuti dengan z. Penggantian di atas dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Bisa muncul simbol variabel baru Z1, Z2, dan seterusnya sesuai banyaknya variabel yang masih menghasilkan produksi rekursif kiri. Setelah itu hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif kiri. Berikut ini ada beberapa tahap dalam tahap penghilangan rekursif kiri. Kita lihat di sini adalah inputannya adalah CFG yang mengandung aturan rekursif kiri. Jadi di aturan produksi rekursif kiri itu biasanya ada yang sudah bebas rekursif kiri dan ada juga yang masih rekursif kiri. Nah, yang tidak rekursif kiri itu langsung dilewatkan saja dan tidak perlu diproses lagi. Sedangkan yang rekursif kiri maka itu harus dilakukan penggantian yang bisa jadi memunculkan aturan baru ataupun simbol variabel yang baru. Baru setelah bebas rekursif kiri, langkah selanjutnya itu digabungkan dengan aturan yang di awal tadi yang sudah bebas sejak awal. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, jadi kita akan membahas contohnya ya. Nah, contoh tata bahasa bebas konteks yang di sini soalnya S menjadi SAB atau ASC atau DD atau FF atau SBD. Pertama-tama, lakukan pemisahan aturan produksi yang rekursif. Yang rekursif adalah S, SAB atau SBD. Dari sini maka ditentukan untuk simbol ruas kiri S ini A1 sama dengan AB dan A2 sama dengan BD. Aturan produksi yang tidak rekursif kiri adalah S, ASC atau DD atau FF, karena yang tidak rekursif kiri bagian paling kirinya tidak ada huruf S-nya. Nah, lanjut, didapatkan untuk simbol ruas kiri S sama dengan beta 1 sama dengan ASA, beta 2 sama dengan DD, dan beta 3 sama dengan FF. Lakukan penggantian pengaturan produksi yang rekursif kiri. Untuk yang memiliki simbol ruas kiri S, maka S, SAB, SBD digantikan oleh S, ASC, Z1 atau DDZ1 atau FFZ1. Yang kedua, Z1 sama dengan AB atau BD. Yang ketiga, Z1 sama dengan ABZ1 atau BDZ1. Nah, hasil terakhir setelah penghilangan rekursif kiri adalah S, ASC atau DD atau FF, S, ASC Z1, DDZ1 atau FFZ1, Z1 AB atau BD, Z1 AB, Z1
atau BD Z1. Pada kasus di atas, S adalah satu-satunya simbol variabel yang menghasilkan produksi rekursif kiri.